Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adenina Surya, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Kalijati, Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus, CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pertanyaan pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada modul 2.3, saya mempelajari materi tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching. Coaching adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana seorang coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Prinsip coaching yang harus dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua, proses kreatif, dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus dimiliki seorang coach dalam proses coaching adalah pertama, kehadiran penuh atau present, yang kedua, mendengarkan aktif, yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Percakapan yang digunakan dalam proses coaching menggunakan alur Tirta. Alur Tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik adalah upaya membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan ini berarti esensi supervisi akademik sama sekali bukan menilai kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya. Ada 3 tahap dalam melakukan supervisi, yaitu pertama, pra-observasi, yang kedua, observasi, dan yang ketiga, pasca observasi. Pertanyaan yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Sebelum mengetahui isi materi pada modul 2.3, saya sedikit cemas karena ada kekhawatiran tidak mampu memahami dan mengaplikasikannya. Namun setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai tertarik untuk mendalami dan mengimplementasikan teknik coaching ini. Saya sangat gembira saat berkolaborasi dengan rekan-rekan saya, baik di ruang kolaborasi maupun pada saat demonstrasi kontekstual. Lebih terasa rileks tanpa terbebani dengan pertanyaan-pertanyaan panduan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta. Dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai pengamat atau observer. Pertanyaan yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Pertanyaan yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3,
Tentang coaching untuk supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Saat saya mempraktekkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Pertanyaan yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih lanjut. Bagaimana caranya agar konsep coaching dapat diimplementasikan dalam proses supervisi di lingkungan sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching untuk supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh guru. Pertanyaan yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Pertanyaan ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar adalah bagaimana caranya mengubah pandangan yang umumnya menganggap supervisi akademik hanya sebagai evaluasi rutin yang dilakukan di sekolah, baik oleh kepala sekolah maupun oleh guru senior terhadap kinerja guru. Seharusnya supervisi akademik lebih pada peningkatan kinerja dan performa guru serta menggali kompetensi seorang guru. Pertanyaan keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah: 1. Mengadakan pertemuan atau rapat dengan dewan guru atau komunitas di sekolah untuk menyatukan pemahaman apa yang dimaksud dengan supervisi akademik. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, menerapkan coaching secara berkala dan terjadwal sesuai kebutuhan sekolah. Yang ketiga, memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh semua komunitas yang ada di sekolah. Membuat keterhubungan. Pertanyaan pertama, pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, namun kegiatan supervisi tersebut hanya sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi yang dilakukan diawali dengan kegiatan pra-observasi. Kegiatan ini lebih berkaitan dengan RPP yang saya buat.
Kemudian di akhir sesi, saya diberi umpan balik terkait kegiatan yang saya lakukan di dalam kelas dan keterhubungannya dengan RPP yang saya buat, sehingga hanya sebatas pemberian nilai pada guru saja. Penerapan di masa mendatang. Saya akan menerapkan kegiatan supervisi sebagai kegiatan yang ditunggu oleh para guru, bukan suatu hal yang ditakutkan lagi, di mana kegiatan supervisi yang dilakukan dengan menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan peningkatkan potensi. Prinsip coaching ini harus diterapkan secara efektif dalam setiap tahapan supervisi, serta lebih meningkatkan kompetensi guru dalam aspek akademik. Pertanyaan ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru bisa menjalankan prinsip coaching dalam menentukan gaya belajar murid agar sesuai dengan kebutuhan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh murid. Dalam melaksanakan pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk membuat suasana menjadi kondusif. Saat melakukan coaching, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan dapat hadir secara penuh saat melakukan proses coaching. Pertanyaan keempat, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Dalam mempelajari coaching untuk supervisi akademik, banyak sumber yang saya pelajari. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah. Di sana dijelaskan bahwa kompetensi supervisi kepala sekolah yaitu terampil dalam merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, serta menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Terima kasih, demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.